Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, buat kalian yang belum paham mengenai materi ini, yuk simak videonya. Pertama-tama, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Dalam hal ini, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, dengan dua macam sumber daya alam itu akan menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dalam daerah itu. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus-menerus digunakan karena masih dapat diusahakan agar tetap ada atau tersedia. Nah, sumber daya alam ini dapat tersedia terus-menerus asal diusahakan oleh manusia. Sumber daya alam ini pemakaiannya juga harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak. Contohnya yaitu air, angin, matahari, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis dan manusia tidak dapat membuat atau memperbanyak SDA tersebut. Jadi jumlahnya memang sangat terbatas yang ada di alam ini. Manusia harus menghemat sumber daya tersebut agar tidak cepat habis. Contohnya adalah bermacam-macam bahan tambang seperti emas, perak, minyak bumi, dan lain-lain. Karena jika bahan tambang itu kita gunakan secara terus-menerus tanpa melakukan penghematan, maka lama-lama akan habis juga di alam dan manusia tidak dapat membuat kembali SDA yang tidak dapat diperbarui tersebut. Selanjutnya yaitu jenis usaha berdasarkan sumber daya alam. Nah, untuk mengolah sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, terdapat 4 jenis usaha yang dapat kita lakukan untuk mengolah sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, yaitu dengan usaha agraris, usaha ekstraktif, usaha industri maupun usaha jasa. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut kita dapat mengelola sumber daya alam tersebut sehingga dapat menghasilkan nilai guna yang tinggi maupun juga bisa untuk menambah lapangan pekerjaan. Yang pertama yaitu usaha agraris. Usaha agraris ini bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian dan perkebunan. Dalam pengelolaannya, usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. Usaha agraris ini dapat menghasilkan berbagai pangan seperti beras, jagung, kedelai, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Contoh usaha di bidang agraris adalah dapat menghasilkan bahan baku industri. Contohnya seperti tebu untuk bahan baku gula, kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng, dan teh atau kopi untuk bahan baku campuran minuman. Yang kedua yaitu usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah usaha untuk mengelola bahan baku yang terkandung di alam secara langsung. Kegiatan ini dimulai dari melakukan eksplorasi, pengambilan, dan proses jadi agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya yaitu pertambangan. Kegiatan pertambangan ini misalnya adalah pertambangan emas yang langsung diambil langsung dari alam, yaitu yang bisa disebut dengan eksplorasi, lalu diambil dan diproses hingga menjadi bahan jadi, yaitu seperti menjadi perhiasan. Contoh lain juga seperti perikanan, perhutanan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah usaha industri. Usaha industri adalah usaha untuk mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang yang siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahan mentah tersebut didapatkan dari sumber daya alam yang ada. Biasanya usaha industri ini didirikan berupa pabrik-pabrik yang berada di perkotaan maupun dataran rendah. Contoh kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis barang seperti pakaian, sepatu, mobil, obat-obatan, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha untuk menjual serta menawarkan produk berupa pelayanan jasa kepada para konsumennya. Produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan ini adalah pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen yang membutuhkannya. Jadi dari ketiga usaha di atas seperti usaha agraris, usaha ekstraktif, dan usaha industri tentunya juga membutuhkan usaha jasa agar ketiga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena usaha jasa ini juga berperan andil dalam ketiga usaha di atas. Nah, contohnya seperti pengiriman barang atau pengiriman barang baku itu juga menggunakan usaha jasa, yaitu jasa angkut atau jasa travel, jasa transportasi, dan jasa lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.